Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ya, diambil yang cocoknya, ambil manfaat, pesan yang menurut kamu bisa kamu pelajari ya di bulan ini. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, bisa jadi vice versa, bisa jadi bukan milik kamu untuk pesan dan energinya, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini ya. Kali ini saya akan mendeskripsikan nih ya bagaimana peruntungan kamu di bulan September dan apa kira-kira tantangan, halangan yang membuat peruntungan kamu mengalami hambatan gitu ya. Ya, apa halangannya gitu ya atau apa hambatannya. Oke, ada The Chariot, ada Seven of Cups, ada Page of Pentacles, Eight of Pentacles, The Tower, The Emperor, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, The Hermit, ada Ten of Wands ya. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Temperance dan juga ada nih Three of Cups ya. Beberapa di antara kamu nih senang sepertinya hangout, senang ketemuan sama teman, jalan-jalan gitu ya. Ini seperti kehidupan sosialita, ibu-ibu sosialita juga ada di sini ya kan, ngumpul-ngumpul bareng di suatu organisasi ya kan, arisan ya, meet up, ada yang meet up nih, sering ketemuan gitu. Ada beberapa di antara kamu yang akan melakukan perjalanan, ada hasrat, ambisi, hayalan tingkat tinggi ada di sini ya. Ada yang sangat terobsesi menjadi orang yang sangat kaya ya, terobsesi memperoleh gelar yang tinggi, terobsesi memperoleh jabatan, posisi yang aman, stabil, income yang naik ya. Kalau kita semakin naik jabatan kan makin naik dia income-nya gitu ya, semakin stabil dia posisinya ya. Untuk bekerja juga dia tinggal memerintah aja kan gitu ya. Nah, kamu di sini paham betul ya, walaupun ada obsesi yang sangat besar, tapi kamu paham betul bahwasanya menjadi seseorang yang sukses atau mencapai posisi tingkat atas itu tuh, menjadi pemimpin, menjadi supervisor, manager, atau menjadi pemilik, menjadi pimpinan di dalam suatu perusahaan atau usaha yang kamu geluti, itu bukan sesuatu yang instan, itu butuh kerja keras gitu ya kan. Di dalam suatu perusahaan atau bahkan kamu sebagai guru sekalipun, kalau pengen jadi prinsipal kan harus memenuhi syarat kan, harus tamatan dari apa, dari keguruan ya kan, minimal harus tamatan S2 nih untuk menjadi kepala sekolah. Dan kamu siap sepertinya menanggung resiko. Kalaupun aku misalnya harus sekolah lagi, ngikutin seminar lagi ya, untuk memenuhi persyaratan tadi supaya dapat sertifikat atau ijazah, aku akan lakukan itu. Aku akan berjuang, bekerja keras ini. Ya, di sini saya ngelihat kamu adalah pekerja keras ya. Keinginan besar untuk meningkatkan skill, kemampuan itu ada di sini gitu ya. Jadi obsesi ini nih yang ngedorong kamu di sini. Ibarat ini you boost your energy. Kamu itu nge-boost diri kamu gitu. Normalnya itu segini gitu. Cuman kalau kita paksakan dia jadi melebar dia. Cara kerja otak juga contohnya seperti itu ya. Kalau kita nggak pernah belajar, ini kita jadi mudah pikun kan. Tapi kalau kita paksa ini otak kita untuk membaca, menganalisis, brainstorming, ini kita nggak akan mudah menjadi pelupa loh gitu ya. Ibarat practice makes you perfect gitu ya. Seseorang yang
ahli itu karena dia sering berlatih dan berlatih. Ada beberapa di antara kamu seperti itu, ya. Cuma saya tertarik nih melihat The Tower di sini. The Tower di sini saya ngelihat sebagai sinyal buat kamu ya, untuk Taurus di bulan September, supaya lebih berhati-hati di dalam memanage keuangan. Apapun yang sedang dealing sama kamu nih, yang berkaitan dengan keuangan pengeluaran, ya, ataupun di dalam melakukan perjalanan ya. Beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan, otomatis akan mengharuskan kita mengeluarkan uang kan gitu ya. Jangan sampai ada sikap-sikap impulsif yang kamu lakukan ya. Jadi lepas kontrol ya, kalap mata gitu ya, haus mata, lihat ini, pergi ke mall misalnya, jalan-jalan sama teman gitu ya, lihat ini beli, lihat itu beli gitu ya. Itu namanya kalap mata atau lepas kontrol, nggak bisa menahan nafsu gitu ya. Ya, dengan kata lain, kemelekatan itu sangat melekat gitu ya. Ya, harus belajar sepertinya untuk melepaskan kemelekatan dari diri sendiri. Ya, ada Ace of Pentacles. Ya, dalam keadaan kesulitan keuangan nih, dari pertengahan bulan September saya ngelihat kamu berharap akan ada uluran tangan ya, ada seseorang yang memberikan bantuan sama kamu. Ya, kamu sepertinya memikul beban yang besar di sini, yang berat ya. Dan ya, ini sepertinya nggak bisa kamu selesaikan sendiri. Jadi Ten of Wands di sini bisa menjadi simbol kebutuhan hidup, ya, tanggung jawab, ya, pekerjaan yang harus kamu selesaikan, seperti project ini yang menemui deadline. Udah ada deadline-nya dan itu harus diselesaikan pada waktu yang sesingkat-singkatnya, udah ada deadline-nya gitu ya. Ini juga bisa menjadi tanggung jawab kamu seperti cicilan, kreditan gitu ya. Nah, pada satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang managing gitu, kesulitan dalam hal keuangan di sini. Jadi sedikit bingung di sini bagaimana caranya supaya kamu bisa tetap memenuhi kebutuhan, memenuhi tanggung jawab di sini. Harapan kamu terhadap seseorang memberikan bantuan di sini, memberikan sinyal di sini bahwasanya kesulitan dalam hal keuangan di sini bukan hal yang biasa-biasa aja ya, atau bisa kamu cari solusinya sendiri gitu. Berarti solusinya udah mentok, nggak bisa lagi kamu cari solusi sendiri. Solusi satu-satunya adalah mencari bantuan, minta bantuan sama orang terdekat kamu gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, sinyal The Tower di sini nih ya, menyarankan kamu untuk bisa mengontrol nafsu. Ya, pikirkan nih untuk kebutuhan, tanggung jawab yang selama sebulan ini. Ibaratnya kamu gajian di awal September, jadi buat langsung prioritas ya. Oh ya, pengeluaranku selama sebulan ini tuh, cicilan, kreditan, biaya makan berapa. Jadi dikalkulasikan semua, kurangkan dari salary. Sisanya bisa kamu tabung atau ya bisa untuk hangout gitu ya. Jangan sampai kamu di sini glamor ya kan, hobah gitu. Tapi beberapa minggu kemudian nggak makan lagi gitu ya kan. Ya, kebutuhan jadi terbengkalai, cicilan terbengkalai gitu ya kan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini merupakan sinyal untuk Taurus di bulan September ya. Kalau enggak, ya ini bisa jadi membuat kamu stres. Nanti jadi kepikiran terus gitu. Ya. Kesulitan keuangan, pekerjaan atau tanggung jawab nggak selesai. Gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Taurus ada The Empress, ada Ace of Swords, ada The Emperor, The Chariot, ada King of Cups, ada King of Wands, ada Ten of Wands, Temperance, ya, ada
Five of Wands, ya. Ada the Wheel, dan juga yang terakhir ada Nine of Swords. Ya, ini the wheel. Iya, Pak. Jadi kalau menurut saya di sini ya, yang menghalangi rezeki kamu itu adalah beban, ya, tanggung jawab, kebutuhan hidup atau cicilan kreditan yang nggak tuntas. Kalau nggak tuntas ini nanti ya nggak terpenuhi di bulan ini membuat kamu jadi konflik batin. Beberapa di antara kamu berantem ini sama pasangan Sagittarius Leo, ya, jadi buat kamu stres. Ya, kalau sudah ada semacam energi begini nih, vibrasinya udah bertentangan, ada stres gitu, ini energi negatif. Ya, alhasil ya, keberuntungan itu bisa jauh. Ya, keberuntungan menjauh. Tadinya kamu memiliki rezeki di sini ya. Ya, jadi susah dia datangnya. Ya, beberapa di antara kamu ada juga ini yang akan memperoleh semacam project gitu ya, tapi kamu nggak bisa mengerjakannya sendiri, kudu berbagi nih sama orang lain gitu. Contohnya ya, ada yang minta cateringan sama kamu gitu ya. Nah, cateringannya ini dalam jumlah besar supaya semua dapat untungnya sama kamu pengen ngerjain itu semua gitu, padahal ini banyak banget, nggak bisa dikerjain sendiri gitu. Ya, ada deadline-nya mepet gitu ya, harus on time misalnya. Kalau enggak akan mempengaruhi citra kamu, kualitas kamu gitu. Nanti ke depan-depannya yang order nggak mau order lagi kan gitu kan. Itu harus perlu diperhatikan ini, langganan gitu ya kan. Ya, jadi nggak apa-apa lah berbagi gitu ya kan, rekrut beberapa orang untuk ngebantuin supaya apa? Ya, kamu juga bisa lebih santai mengerjakannya ya. Lebih suasana hati lebih adem, damai, ya, hasil masakannya pun jadi enak. Kalau kamu kerjakan sendiri, buru-buru sana sini ya kan, ya bisa jadi keasinan, kurang enak lah ya, terlalu matang lah. Nah, yang ada yang order merasa nggak puas ya kan, hasil kerjaan kamu itu nggak maksimal ya. Jadi ibarat seperti itu di sini Ten of Wands yang saya lihat ya. Kalau misalnya ada tugas, ada project yang kamu tangani, nggak bisa kamu selesaikan sendiri, berbagi, jangan pelit-pelit gitu ya. Karena ketika kita berbagi, kita nggak tahu ya, suatu saat ada orang lain yang akan membagikan rezekinya juga sama kita. Hukum Tawur 2 itu ada ya, cause and effect. Hari ini kita ngebantu orang, suatu saat ketika kita butuh, ada yang mengulurkan tangannya. Ya, dan ini untuk Taurus ada juga nih yang beberapa di antara kamu sepertinya ini sering muncul di publik ini, sosial media, selebgram, tiktoker ya, dicari di sini, menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang cukup ekstrim gitu ya. Ya, ada nih beberapa konten atau bagian dari image kamu ini sebenarnya ada risikonya ketika dipampangkan gitu. Tapi kamu di sini adalah sosok yang berani mengambil resiko. Ada ambisius di sini ya. Ya, orang urus apa kata orang semacam gitu. Ya. Saya berusaha nih supaya saya ini bisa terkenal gitu ya kan. Ya, tapi yang saya ngelihat di sini ya, ke depannya ini ya, ini lebih dominan ke masalah keuangan ya. Masalah keuangan, tanggung jawab, kebutuhan. Ya, jangan sampai di awal kamu hobah ini sampai melupakan tanggung jawab. Nanti di awal ibarat ada ini kata-kata satire yang pernah saya dengar di TikTok ya. Di awal dugem gitu ya kan, berpesta pora, 2 minggu ke belakang makan Indomie aja gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Ya, itu aja sih untuk Taurus ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Dipikirkan ini untuk jangka panjang ya, menabung gitu ya, hemat-hemat gitu. Jangan sampai ada kebutuhan mendadak nggak bisa memenuhi gitu ya kan.
terus kita kudu harus minta tolong sama orang lain. Iya, kalau ada orang lain yang ngebantuin gitu. Kalau enggak gimana? Makin kesulitan buat kita stres. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih yang seperti itu gitu ya. Ya kurang memikirkan tabungan gitu. Ya, jadi sewaktu-waktu di bulan September ini ada kebutuhan mendadak ini yang ngedesak kamu. Jadi kamu harus menyiapkan uang untuk jaga-jaga. Ya, bisa jadi anak sakit, ada kebutuhan anak ya, atau kamu sendiri yang sakit, atau orang tua yang sakit. Jadi ya ada pengeluaran. Ya, kalau kamu ada backup tabungan nih, nggak harus bolak-balik ke sana ke sini minta bantuan sama orang. Oke, demikian untuk Taurus ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.